Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ginanjar. NIM saya 2206145. Saya dari program studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Garut. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++. Nah, proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++ ini adalah tahap di mana source code pada C++ yang ditulis oleh programmer akan dikonversi menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, tahapan-tahapan tersebut, yang pertama ada input code selection ataupun pemilihan kode sumber. Nah, tahap pertama dalam kompilasi ini adalah pemilihan kode yang ingin kita kompilasi. Nah, kita memilih berkas atau berkas pada C++ yang berisi program yang ingin kita ubah menjadi program yang dapat dijalankan. Kemudian yang kedua ada set source code atau menyimpan kode sumber. Setelah kode diinputkan atau dimasukkan, berkas tersebut harus tersedia dalam sistem penyimpanan yang dapat diakses oleh compiler. Nah, hal ini bisa berarti berkas tersebut harus ada di direktori yang sesuai atau kita perlu mengidentifikasi kepada compiler. Kemudian yang ketiga ada pre-processing atau pra-proses, atau dalam tahap awal ini, dalam tahap awal kompilasi ini pada proses compiler melakukan berbagai tugas seperti penggantian makro praprosesor atau define, kemudian pemrosesan direktif praprosesor atau include, dan penghapusan komentar dari kode sumber. Hasil praproses adalah shortcut yang sudah dibersihkan dan siap untuk dikompilasi lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada compilation atau kompilasi. Nah, pada proses kompilasi ini, setelah praproses selesai, compiler mulai menerjemahkan kode sumber C++ ke dalam kode mesin atau kode objek. Nah, proses ini mencakup analisis sintaksis, kemudian pembentukan pohon sintaksis, dan penghasilan kode objek yang mengandung instruksi-instruksi bahasa mesin yang sesuai dengan program C++ kita. Kemudian yang kelima ada penggabungan atau linking. Nah, jika program Anda atau jika program kita terdiri dari beberapa berkas atau sumber atau menggunakan pustaka eksternal, maka tahap penggabungan atau linking ini diperlukan. Tahap ini compiler menggabungkan kode objek dari berbagai berkas atau sumber dan pustaka menjadi satu program yang lengkap. Nah, hal ini mencakup penyelesaian referensi ke fungsi-fungsi atau variabel-variabel yang didefinisikan di luar berkas sumber utama. Kemudian selanjutnya ada the final result atau hasil akhir dari kompilasi adalah program yang siap dijalankan. Nah, ini bisa berupa berkas biner eksekusi. Jika kita melakukan kompilasi ke dalam program mandiri atau berkas objek, atau berkas objek jika kita melakukan kompilasi terpisah. Kemudian ada pelaporan kesalahan atau error reporting. Selama seluruh proses kompilasi, compiler akan memeriksa kode sumber kita atau source code kita untuk kesalahan sintaksis, kesalahan tipe, atau masalah lainnya. Nah, jika ada kesalahan, compiler akan menghasilkan laporan kesalahan yang mengidentifikasi masalahnya dan lokasinya dalam kode sumber tersebut. Kemudian kita perlu memperbaiki kesalahan-kesalahan ini sebelum program dapat berhasil dikompilasi seterusnya. Itu saja penjelasan dari saya mengenai proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.